Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam kesempatan ini saya Raffian Syah Nizar Mahendra akan menjadi moderator di debat hari ini. Mosi yang kita akan bahas hari ini adalah OSIS, formalitas atau totalitas. Baiklah, sebelum kita memulai debat ini, kami persilakan masing-masing kelompok maupun oposisi ataupun afirmasi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan dimulai dari tim afirmasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berasal dari tim afirmasi. Jadi di sini kita beranggotakan 3 orang. Di mana di satu ini teman saya bernama Abian. Yang ini Adnan. Dan Anda sendiri Rian. Jadi segitu dulu perkenalan kita. Kita akan kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk tim afirmasi. Sekarang memperkenalkan diri, silakan untuk tim oposisi. Silakan. Ya, jadi kami dari tim oposisi berjumlah 3 orang ya. Jadi saya Aldrin dan teman saya ini Asdan dan Lutfi. Jadi ya kita lanjut sambung saja ya. Terima kasih untuk tim oposisi. Sebelum kita mulai acara debat hari ini, izinkan saya untuk membacakan aturan debat sebagai berikut. Pertama, peserta dilarang berbicara tanpa seizin moderator. Kedua, jika ingin bertanya, menyanggah, atau memberikan komentar, harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan ketiga, saat berbicara gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti bagi semua peserta debat. Di sesi 1 kali ini, kita akan mendengarkan dulu argumen masing-masing kelompok terhadap mosi kita hari ini, yaitu OSIS, formalitas, atau totalitas. Ini mulai dari tim afirmasi terlebih dahulu. Ya Mas, di sini kita bagi kami menganggap OSIS itu kan totalitas ya. Karena di mana mereka ini membantu guru-guru dalam bekerja. Mereka juga membantu bagaimana memakmurkan sekolah-sekolah yang biasa kita tinggali kita sekolah di sini. Dan juga biasanya mereka juga akan membuat event-event untuk di mana para sekolah lain bisa berlomba-lomba di sana. Nah, jadi di sini OSIS yang bertotalitas gitu kan. Mereka juga akan berpikir juga bagaimana cara mereka untuk memakmurkan satu sekolah ini, dan juga bagaimana cara mereka untuk membantu guru dalam hal bekerja atau membantu hal-hal yang lain seperti itu. Baik, sekarang kita akan beralih ke argumen dari tim oposisi. Persilakan. Menurut kita ya, kalau formalitas itu berarti OSIS gak jalan ya. Berarti ya kayak nama-nama ada sekedar ada OSISnya doang, tapi peraturannya nggak ada. Jadi cuma nama-nama doang OSISnya. Sekedar ada, iya. Nah, menurut kita bertiga, formalitas tuh kayak lebih enak hidupannya. Lihat mereka ketika itu formalitas itu jalan, ketika tidak ada peraturan OSIS. Ketika ada peraturan OSIS mereka nyaman dilihat kayak gini. Kemudian saat dia lulus menjadi formalitas, makin tidak benar. Ya mungkin aja kan, ya udah nggak jadi dah, jangan yang ini dah, sabar ganti. Ya karena formalitas membuat santri-santri jadi nyaman, tidak ada peraturan-peraturan tertentu. Nah ini kalau misalkan nih diatur sama santri, lu kayak gini, kita nggak ada perubahan gitu, kita nggak bakal ada prestasi apa-apaan yang nggak jelas gitulah. Kita datang sebelum sholat gini, kita kan mau kehidupan yang baru gitu tuh, kita tuh nggak mau diatur-atur gitu. Kita ingin lebih santai gitu untuk menjalankan sesuatu daripada diatur-atur terus kan. Terima kasih untuk argumen dari tim oposisi. Untuk sesi keduanya, kami persilakan masing-masing kelompok untuk melemparkan satu pertanyaan khusus kepada masing-masing lawan dan saling. Bagaimana jika formalitas itu berarti kan tidak ada aturan? Para siswa tidak ingin diatur. Bagaimana jika para siswa-siswa ini malah melanggar aturan-aturan yang berada di sekolah, yang pada akhirnya akan menjatuhkan nama sekolah itu tersebut? Lalu
para siswa ini kan jadi melanggar para aturan-aturan sekolah dan menjelekkan nama sekolah. Bagaimana cara kalian menanggapi ini hal tersebut gini kan? Tolong dijawab. Silahkan tanggapannya dari tim oposisi. Kan yang ngurus ada ustadz, bisa menggantikan osis. Ustadz malah lebih tegas. Ustadz lebih tegas dan bisa lebih terima dan hukumannya. Jikalau yang menghukum santri-santri itu akan memunculkan dendam dari diri kita sendiri, bisa membuatkan permusuhan dan lain-lain. Yang gitu pendapatnya. Siap. Kalau begitu, itu pertanyaan yang telah ditanggapi dari tim oposisi. Sekarang untuk pertanyaan dari tim oposisi. Kenapa OSIS mentang-mentang dia punya jabatan, dia melanggar dengan seenaknya? Kenapa? Jawab. Pertanyaannya bagus. Apakah ada tanggapan dari tim afirmasi? Tadi apa? Kalau mereka tentang jabatan apa yang anak-anak yang melanggar? Oh, oke. Jadi tentang jabatan berarti ya? Ya itu juga bisa dibilang masalah juga dalam di OSIS ya. Dimana mereka emang karena telah mendapatkan jabatan seperti itu, mereka akan ya melanggar apa. Cuman satu, dimana hal ini tidak mungkin terjadi di semua sekolah gitu kan, atau di semua pesantren. Jadi untuk yang jabatan ini juga sebenarnya tergantung dalam sifat yang terpilih jadi OSIS tersebut. Bagaimana mereka jika sifat yang masih terbawa arus, di mana masih berpikiran dan seperti anak kecil, maka hal tersebut di mana hal yang melanggar aturan mereka sendiri gitu, itu mungkin saja terjadi. Namun ini juga kembali kepada pemilihan OSIS-OSIS tersebut, di mana harus dilihat bagaimana cara memilih OSIS yang benar. Dan untuk pelanggaran tersebut, kita tidak bisa pungkir ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang seperti itu kenyataannya. Cuman kita harus melihat lagi di mana pasti di dalam suatu OSIS tersebut akan terlihat di mana siapa yang bakal bekerja dengan sangat totalitas gitu, dengan benar gitu. Ya seperti itu. Terima kasih untuk masing-masing pertanyaan dan tanggapan dari sesi ketiga dan terakhir kali ini. Kami persilahkan untuk seluruh anggota debat untuk mengajukan pertanyaan baru, sanggahan, atau mengomentari argumen kelompok yang sudah dikemukakan sebelumnya. Siapa yang ingin memulai? Baiklah, saya ingin bertanya. Nama saya Ari. Saya akan bertanya. Sebenarnya apa enaknya jadi OSIS? Kepada tim afirmasi. Itu bukan OSIS. Terima kasih kepada saudara kita dari para penonton. Tim afirmasi, apakah ada tanggapan dari pertanyaan tersebut? Afirmasi. Apa enaknya jadi OSIS? Ya, udah pasti berorganisasi ya. Di mana kita di sini di suatu rapat OSIS, kita pasti bermain tukar pikiran di sana kan. Kita harus berpikir bagaimana baiknya untuk sekolah ini, bagaimana kita bisa menjalankan suatu event, bagaimana kita bisa menjalankan peraturan-peraturan yang sebenarnya telah disediakan oleh sekolah kita. Terima kasih untuk tanggapannya. Dicukupkan dari para penonton. Apakah ada, sekali lagi saya ingin bertanya, apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan tim afirmasi? Untuk tim oposisi, gimana ya? OSIS formal OSIS yang totalitas bagi kalian tuh sebenarnya kayak gimana sih, biar mungkin bisa
recycle gitu bisa didaur ulang buat OSIS-OSIS kedepannya gitu. Gimana tim oposisi? Apakah ada tanggapan? Kalau saya lihat sekarang ya, sebenarnya OSIS itu bansur ya, bahan suruhan guru-guru. Sebenarnya cukup ustadz-ustadz saja yang menggerakkan sudah menyuruh kita sholat. Itu menurut saya udah cukup. Tanpa adanya OSIS, ustadz yang menggerakkan menurut saya sudah cukup. Dan ya, yang penting kita dapat sertifikat. Yang penting dapat sertifikat OSIS. Yang penting OSIS mendapatkan sertifikat. Dan OSIS juga belum tentu ridho dipilih menjadi OSIS. Mereka dipilih bukan memilih. Karena mereka dipilih bukan memilih. Mereka dipaksa. Karena Mereka sangat kemungkinannya sangat kecil. Karena mereka pasti akan terus memohonnya. mereka tidak ridho karena mereka dipilih bukan memilih. Jadi gimana tadi? Dan yang terpilih belum tentu bagus. Dan mereka hanya mendapatkan sertifikat saja gitu. Belum tentu amanah dengan jabatannya. Mereka hanya diberi jabatan dan mereka terpaksa. Beberapa OSIS. Ya mungkin ada tambahan. Tadi ada pertanyaan dari penonton. Kenapa mereka kan punya opsi menolak? Dan bagaimana untuk acara-acara yang di luar dari acara sekolah, misalkan kayak lomba atau festival seperti itu? Bagaimana menurut antum semua tentang hal ini? Dan yang kedua adalah, kan mereka punya opsi menolak, kenapa nggak ditolak seperti itu? Siapa yang menolak sih? Para yang dipilih sebagai OSIS itu kan mereka punya opsi menolak. Kenapa mereka nggak menolak? Kan nggak boleh. Karena Jawab dari pertanyaan pertama, bagaimana untuk acara yang di luar sekolah dari para penonton tadi? Kan tidak diizinkan oleh pondok. gimana? Sini, saya uang. Minimal tutup dong. Tutup. Oke, diulang dari pertanyaan penonton yang pertama, bagaimana untuk acara-acara yang isinya di luar pendidikan, misalkan seperti festival-festival seperti itu, apakah akan diuruskan oleh para asatidzah seperti itu? Dan yang kedua, kan yang dipilih sebagai OSIS punya opsi untuk menolak, maka mengapa mereka tidak ditolak? Seperti itu. Tolong untuk dijawab seperti Karena OSIS bergerak ketika disuruh oleh ustadz. Seperti yang saya bilang, OSIS hanya bansuruan ustadz saja. Jadi ketika ustadz menyuruh baru dia lakukan. Ketika tidak ada ustadz, tidak akan kerja. Ketika tidak ada ustadz, tidak akan kerja. Kedua tes. kan mereka yang dipilih punya opsi menolak atau nggak menolak. Mereka bisa menolak. Yang kedua, Karena mereka ingin bersama-sama. Mereka sebenarnya bisa menolaknya, tapi guru-guru tuh butuh bantu. mereka sebenarnya bisa untuk menolak jabatan tersebut. Tapi para guru-guru memaksa dan guru-guru memerlukan seorang bahan yang untuk disuruh, bahan suruhan gitu. Ya, gitu. terima kasih untuk tanggapannya. Apakah ada argumen lagi dari tim afirmasi? Ada? Mohon untuk penonton tidak memegang kabelnya. Murid-muridnya itu akan senang dan tenang kehidupannya. Sementara sekarang kalau lihat ustadz-ustadz itu sama aja kayak OSIS. Iya. Tim kami. Dimana tadi argumen pertama tim kalian ya, tim antum semua. Dimana kalau tidak ada OSIS itu kehidupan para santri bakal menyenangkan gitu kan. Nah, cuman fakta yang bisa kita dapatkan di sini ialah dimana sekarang ustadz-ustadz yang bekerja. Cuman masalahnya tidak ada perubahan dalam santri tersebut gitu kan. Tidak ada perubahan sama sekali dalam
santri tersebut walaupun sudah diatur oleh guru-guru, di mana OSIS di sini sudah dibekukan semua gitu kan. Nah, bagaimana pendapat antum semua tentang hal ini gitu? Bagaimana, apakah ada tanggapan? Udah? Mohon maaf ya. Mohon maaf. Maksud dibekukan itu apa? Bekukan di mana nanti OSIS sekarang kan udah off. Oh ya ya. Off white. Oke. Apakah Anda yakin kalau OSIS jalan akan membuat santri menjadi baik, menjadi lebih baik daripada yang diatur Ustadz itu? Apakah Anda yakin? Bagaimana tim afirmasi? Mungkin untuk jawaban ini bakal tergantung pada diri santrinya sendiri ya kan. Cuman siapa yang tahu gimana kalau misalkan nanti OSIS yang akan berjalan selanjutnya mungkin akan lebih bagus dibandingkan yang sekarang. Jadi kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Cuman saya meyakini hal itu di mana OSIS yang berikutnya mungkin akan lebih bagus daripada yang sekarang. Ya begitu. Baik. Jadi mungkin itu saja ya. Tidak ada tanggapan ataupun sanggahan dari kedua tim. Terima kasih untuk sesi kali ini. Saya Raffi Ansyah Mahendra dari 10D. Dan mari kita tutupi dengan doa kafatul majelis. Subhanallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.